Dan ini man of the match kita kali ini. Wildan, anak usia 10 tahun yang keberaniannya setara sama orang dewasa. Akalnya cukup cerdik. Dengan dia minta bantuan ibu gua buat antar ke kantor polisi. Dan akhirnya kasus bisa diselesaikan. Dan yang paling bikin gua tercengang, dia sampai minta sama ibu gua ngeracikin obat bius dosis tinggi yang dirakit jadi peluru ketapel. Saat-saat genting dia datang di waktu yang tepat dan sangat akurat. Siapa itu woi yang ngajarin dia naik pohon dan ngebiri kartok? Hebatnya tepat banget. Good job buat Wildan. Akhirnya sore itu rumah Pak Rungka disegel sementara sama polisi untuk mendapatkan keterangan dari Pak Anton dan dari Pak Karto. Untuk Pak Rungka, sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Badannya panas tinggi dan gak mau makan, serta masih belum mau ngomong. Kalau dia sih, kata bapaknya udah sempat sadar, tapi mungkin karena efek gas beracun yang bikin kepala pusing dan dada sesek, jadi dia minta banyak-banyak istirahat dulu. Cepet sembuh ya Bi. Kondisi dia bisa dibilang ya paling parah dari yang lain. Tapi dia bisa bertahan karena ngedenger bininya hamil, makanya dia kuat. Tapi emang dia orangnya kuat kok. Cepet pulih ya Bi. Makasih ya Dok, lu keren Dok. Lu berhasil ngebawa Pak Rungkat, Peot dan Molly keluar. Pokoknya lu keren loh. Ibu gua masih kepo atas kejadian tadi. Dan Bang Topan ngejelasin dengan santai dan bisa dimengerti. Orang tua Pak Karto dibawa ke dinas sosial untuk dibina dan sesekali dicek kesehatannya. Semoga sehat selalu ya. Kasihan anjir bertahun-tahun tinggal di ruang bawah tanah. Kalau untuk orang ini, akad apa yang cocok untuk dia? Tulis di kolom komentar ya. Awas lu Rungkat, gue nggak bakalan tinggal diam. Kalau gue udah keluar dari sini, gue bakalan balik lagi ke rumah itu dan bakalan bikin perhitungan sama semuanya, terutama keluarga dulu. Gara-gara lu mau beli rumah itu, gue berakhir di sini. Seharusnya gue nggak berakhir di sini. Harusnya gue yang menempati rumah itu bersama keluarga gue, bersama mereka yang dulu gue sayang dan gue percaya. Tapi ternyata semuanya berubah cuma gara-gara rumah itu. Mereka semua lebih milih lu daripada gue. Mereka lebih milih harta daripada saudara sendiri. Padahal rumah itu seharusnya jadi milik gue. Harusnya gue yang tinggal di sana, tidur di sana, makan di sana bareng keluarga. Bukan lu. Lu cuma datang terus langsung ambil semuanya. Gue diusir begitu saja, seolah-olah gue bukan siapa-siapa. Gue sakit hati, tahu? Sakit banget diperlakukan kayak gitu sama keluarga sendiri. Tapi gue bilang ke lu, gue gak akan diam aja. Gue pergi dari sini bukan berarti gue kalah. Bukan berarti gue takut. Gue pergi supaya gue bisa berusaha, bisa cari cara, bisa bangkit lagi. Nanti kalau gue balik, gue pasti balik dengan keadaan yang lebih baik. Gue pasti balik untuk ambil kembali apa yang jadi hak gue. Lu pikir gue bakal lupa sama semua ini? Gue gak akan lupa sedikit pun. Setiap perlakuan mereka ke gue, setiap kata yang menyakitkan hati gue, semuanya gue ingat. Gue simpan baik-baik di hati gue. Nanti saat gue balik, gue akan tanya semuanya. Gue akan bikin perhitungan sampai selesai. Mereka yang sekarang ikut lu, yang ninggalin gue, nanti mereka pasti nyesel. Mereka pasti sadar kalau mereka salah udah memperlakukan gue kayak gitu. Tapi saat itu tiba, gue gak akan gampang maafin. Biar mereka rasain sendiri apa yang gue rasain selama ini. Biar mereka tahu, meninggalkan gue itu adalah kesalahan terbesar mereka. Gue gak minta banyak hal, gue cuma minta hak gue kembali. Rumah itu, tempat dimana gue seharusnya tinggal bersama keluarga. Kalau mereka mau kasih dengan baik, mungkin gue masih bisa bicara baik-baik. Tapi kalau mereka masih keras kepala, ya gue terpaksa ambil sendiri. Gue rela berjuang sendirian asal gue dapat apa yang jadi hak gue. Jadi sampaikan ke mereka semua. Katakan Karto belum kalah. Katakan Karto pasti balik. Dan saat gue balik, jangan ada yang bersembunyi. Jangan ada yang minta ampun. Karena saat itu tiba, gue sudah gak akan kenal siapa saudara siapa. Semua harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan ke gue. Itu janji gue. Dan gue gak pernah ingkar janji. Jadinya gini sayang, sebenarnya dia yang berubah sekarang. Kalau kita langsung lawan begitu saja, cuma bermodalkan keberanian saja, saya takut kita malah rugi sendiri. Dia bukan orang yang sama seperti dulu. Sekarang dia sudah lain. Kalau kita serang tanpa pikir panjang, yang ada
kita malah terjebak dalam masalah yang lebih besar. Kita harus lebih hati-hati. Jangan asal maju hanya karena emosi sesaat. Dan sudah terbukti bukan? Gue sendiri sudah kena imbasnya dari si Karto itu. Dia bukan sekadar marah biasa. Dia sudah siap dengan segalanya. Sekarang giliran si Kona yang kena. Lalu si Robby juga ikut terkena dampaknya. Satu persatu orang yang berhubungan dengan kita pun mulai terkena masalah yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa dia sudah bersiap menghadapi siapa saja yang menghalangi jalannya. Kalau begini terus, siapa lagi yang nanti jadi korban berikutnya? Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut begitu saja. Kita harus berpikir lebih cerdas. Bukan hanya mengandalkan keberanian saja. Kalau kita terus melawannya dengan cara yang sama, takutnya kita malah jatuh ke dalam perangkap yang sudah dia siapkan sejak awal. Dia sepertinya sudah memperhitungkan setiap langkah yang akan kita ambil. Karto sekarang sudah bukan orang yang bisa kita hadapi dengan cara biasa. Dia punya tekad yang kuat. Dan dia tahu persis apa yang dia tuju. Setiap orang yang berani berdiri di hadapannya, satu persatu dia hadapi. Sekarang Kona dan Robby sudah kenal. Kalau kita masih tetap memaksakan diri untuk melawannya tanpa persiapan yang matang, takutnya kita pun akan bernasib sama seperti mereka berdua. Jadi, kita tidak boleh gegabah. Kita harus tenang dulu. Amati gerak-geriknya. Cari tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan. Baru setelah kita paham kelemahannya, kita bisa melangkah. Kalau kita langsung maju tanpa tahu apa-apa, itu namanya bukan berani. Itu namanya ceroboh. Saya tidak mau hal buruk menimpa kamu juga, sayang. Karena itu, mari kita tunggu waktu yang tepat. Jangan terburu-buru. Biarkan saja dia bergerak dulu. Semakin banyak dia bergerak, semakin banyak yang akan dia tunjukkan kepada kita. Dari situ kita bisa tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan saat kita sudah tahu segalanya, barulah kita bertindak. Saat itulah kita tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga memiliki bukti dan kekuatan yang cukup untuk menandinginya. Jangan risau dulu. Kita akan selesaikan semuanya dengan cara yang benar. Kona dan Robby memang sudah kenal. Tapi itu belum berarti kita sudah kalah. Itu baru permulaan dari semua rencananya. Karto mungkin berpikir dia sudah menang begitu mudahnya. Tapi dia lupa satu hal. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktu itu tiba, dia akan sadar bahwa dia tidak bisa begitu saja memperlakukan semua orang sesuka hatinya. Kita akan pastikan semuanya kembali pada tempatnya.